Apakah kamu pernah berpikir, kalau suatu hari nanti kamu punya banyak uang, apakah hidupmu akan lebih bahagia? Atau jangan-jangan yang selama ini kamu kejar bukan uangnya, melainkan kebebasan yang kamu kira bisa dibeli dengan uang? Karena kenyataannya, banyak orang yang penghasilannya terus naik, tapi hidupnya tetap terasa sempit. Dan hari ini aku mau cerita tentang dua sahabat yang baru menyadari hal itu. Setelah mereka menjalani hidup yang sangat berbeda. Raffi dan Rian sudah berteman sejak SMA. Mereka kuliah bersama, lulus di tahun yang sama, bahkan diterima bekerja di tempat yang sama. Kalau dilihat dari luar, hidup mereka hampir tidak ada bedanya. Gaji pertama, mereka pun hampir sama. Saat gajian pertama datang, mereka merayakannya bersama di sebuah warung makan. Rian berkata, "Akhirnya kerja keras kita terbayar juga." Iya, rasanya lega. Namun setelah beberapa bulan, cara mereka menggunakan uang mulai berbeda. Rian suka menikmati hasil kerja kerasnya. Setiap ada handphone terbaru atau tren fashion yang sedang populer, dia selalu membelinya. Begitu juga dengan motor. Dia mulai menghitung cicilannya. Ketika teman-temannya nongkrong, dia selalu ikut. Bahkan setiap weekend, ia selalu jalan-jalan keluar kota. Menurut Rian, hidup harus dinikmati sekarang. Sementara itu, Raffi juga menikmati hidup. Dia tetap ikut nongkrong. Tetap jalan-jalan minimal 1 atau 2 bulan sekali. Tetapi setiap kali tergoda ingin membeli sesuatu, dia selalu bertanya pada dirinya sendiri, barang ini benar-benar aku butuhkan atau hanya keinginan sesaat? Dan ada satu kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan. Begitu gaji masuk, dia langsung menyisihkan sebagian uangnya. Bukan karena pelit, bukan karena takut miskin, tapi karena dia ingin punya pilihan di masa depan. Saat nongkrong, Rian sering menggoda. Uang itu harus dipakai. Ngapain disimpan terus? Raffi hanya tersenyum. Gua lagi menabung untuk membeli sesuatu yang lebih berharga. Rian merasa bingung. Emangnya lu mau beli apa? Raffi menjawab pelan. Gua lagi berusaha membeli kebebasan. Rian hanya tertawa. Baginya kalimat itu terdengar aneh. Beberapa tahun berlalu. Hidup mulai berubah. Perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pengurangan karyawan. Semua orang panik, begitu juga dengan Rian. Karena jika kehilangan pekerjaan, dia tidak tahu harus bagaimana. Tagihan tetap berjalan, sementara penghasilan berhenti. Dan dia tidak punya banyak tabungan. Bahkan untuk bertahan beberapa bulan pun terasa berat. Sementara itu, Raffi juga khawatir. Dia juga manusia biasa yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bedanya, dia tidak terlalu panik. Karena selama bertahun-tahun, dia sudah membangun dana darurat. Justru, dia menggunakan waktu luang itu untuk belajar keterampilan baru. Dia mengikuti kursus online, membangun portofolio, dan mencoba mencari pekerjaan freelance. Dan beberapa hari kemudian, kabar buruk itu benar-benar datang. Rian dan Raffi sama-sama terkena PHK. Suatu sore, Rian datang menemui Raffi. Wajahnya terlihat lelah. "Aku iri sama kamu," kata Rian. Raffi tersenyum. "Iri kenapa?" Rian menjawab, "Kamu kelihatan tenang." Raffi menggeleng. "Aku juga takut." Rian bingung. "Kalau takut, kok bisa tetap tenang?" Raffi mengambil segelas kopi, lalu berkata, "Aku tenang bukan karena punya banyak uang. Aku tenang karena punya banyak waktu." Rian terdiam. Raffi melanjutkan, "Waktu untuk berpikir, waktu untuk memilih, waktu untuk belajar, waktu untuk bilang tidak pada pekerjaan yang tidak sehat. Itu semua bisa terjadi karena aku punya tabungan." Saat itu Rian baru sadar. Selama ini dia mengira uang hanya dipakai untuk membeli barang. Padahal uang juga bisa membeli kesempatan, membeli ruang untuk bernapas, membeli waktu,
membeli pilihan. Dan itulah arti kebebasan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Ryan mulai mengubah kebiasaannya. Dia tidak langsung berubah drastis. Dia masih menikmati hidup. Masih ikut nongkrong bersama teman-temannya. Dan masih membeli hal yang memang dia butuhkan. Tetapi sekarang, setiap kali menerima gaji, dia selalu menyisihkan sebagian, sedikit demi sedikit, karena dia sadar tabungan bukan sekadar angka di rekening. Tabungan adalah rasa tenang saat hidup berubah. Dia juga berhenti membeli sesuatu hanya untuk terlihat berhasil di mata orang lain, sebab dia menyadari kesan orang lain hanya bertahan sesaat. Tetapi ketenangan saat memiliki pilihan bisa bertahan jauh lebih lama. Ryan selalu mengingat perkataan Raffi, semakin banyak pilihan yang kamu miliki dalam hidup, sebenarnya semakin kaya dirimu. Bukan karena isi garasimu, bukan karena handphone terbarumu atau fashion brandedmu, bukan pula karena banyak orang memuji pencapaianmu, tetapi karena kamu bisa menentukan jalan hidupmu sendiri tanpa dipaksa oleh keadaan. Dan itulah pelajaran yang sering terlupakan. Tujuan memiliki uang bukan sekadar mengumpulkan angka atau mengejar status, melainkan menciptakan hidup yang memberi ruang untuk berkata, "Aku memilih ini karena aku mau, bukan karena aku terpaksa." Kalau hari ini kamu sedang bekerja keras, ingatlah, setiap rupiah yang kamu sisihkan bukan hanya sedang membangun saldo rekening. Kamu sedang membangun kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk beristirahat saat lelah. Kebebasan untuk mencoba kesempatan baru. Dan kebebasan untuk hidup sesuai nilai yang kamu yakini. Karena pada akhirnya kekayaan terbesar bukanlah memiliki segalanya, melainkan memiliki kendali penuh atas hidupmu sendiri. Kalau kamu setuju bahwa tujuan uang adalah memberi kebebasan, bukan sekadar kemewahan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like kalau cerita ini bermanfaat. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang membangun masa depan finansial mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.